Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai studi parkiran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Cesa Agustin dan teman saya Sisilia, Anida Nurmalisa, Gina Syahrani, dan Elsa Brina. Saat ini sistem parkir sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan tingkatan pengamanan bagi kendaraan. Penggunaan sistem parkir manual sudah mulai tergeser dengan sistem parkir otomatis yang terintegrasi dengan basis data sebagai bagian dari keamanan sistem parkir tersebut. Seiring bertambahnya kendaraan di lingkungan Universitas Bhayangkara menyebabkan kepadatan pada area parkir yang tersedia, sehingga menyulitkan pengguna lahan parkir dan petugas parkir dalam mengatur kendaraan. Tujuannya adalah untuk informasi atau media kepada mahasiswa untuk menjadi fasilitas, yaitu memonitor aktivitas masuk dan keluarnya kendaraan. Analisa studi kasus perparkiran. Langkah yang pertama, membuat gambaran cerita tentang sistem parkir di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah perguruan tinggi yang berlokasi di Bekasi Utara. Demi meningkatkan keamanan dan pelayanan parkir, Universitas Bhayangkara menerapkan sistem pengelolaan parkir dengan sistem komputerisasi dan pelayanan primaguna menunjang kegiatan seluruh pengunjung kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Universitas Bhayangkara memiliki 4 loket masuk, yaitu 3 loket masuk motor dan 1 loket masuk mobil. Kapasitas parkir untuk motor 200 dan kapasitas untuk mobil 100. Loket keluar terdiri dari 4 loket, yaitu 3 loket keluar motor dan 1 loket keluar mobil. Memiliki 8 petugas loket parkir untuk loket keluar. Setiap pengendara yang masuk diharuskan mengambil karcis di loket masuk, kemudian akan dikenakan pembayaran Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil, Rp4.000 untuk kendaraan lainnya, dan bagi mahasiswa yang berlangganan dikenakan biaya Rp35.000 per bulannya. Jika karcis hilang, maka akan dikenakan denda sebesar Rp15.000. Untuk keperluan penggajian, pihak kampus memerlukan data petugas loket. Seorang petugas loket dapat menanggung beberapa tanggungan yang berhubungan dengan petugas loket. Langkah yang kedua, menandai pada soal cerita di atas setiap objek yang diwakili oleh kata benda. Langkah ketiga, setiap objek tersebut yakin bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut, sehingga kita menemukan entitas, dan kemungkinan atributnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ada nama, alamat, nomor kampus. Yang kedua ada lokasi. Yang ketiga ada loket. Loket ada nomor karcis, KTA, NPM, waktu masuk, waktu keluar, nomor polisi, jenis kendaraan. Yang keempat ada petugas loket. Petugas loket ada KTA, nama, alamat, jenis kelamin. Yang kelima ada pengendara. Pengendara ada jenis kendaraan dan nomor polisi. Mahasiswa ada nama, NPM, jenis kelamin, jenis kendaraan, nomor polisi. Yang terakhir ada pembayaran. Ada nomor karcis, nama petugas loket, tarif, nomor polisi, jenis kendaraan, waktu masuk, dan waktu keluar. Langkah keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Yang pertama ada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ada nama, alamat, nomor kampus. Itu bukan entitas. Yang kedua ada lokasi, itu juga merupakan bukan entitas. Yang ketiga ada loket, ada nomor karcis, KTA, NPM, waktu masuk, waktu keluar, nomor polisi, jenis kendaraan. Itu merupakan entitas kuat. Yang keempat ada petugas loket, ada KTA, alamat, nama, jenis kelamin. Itu merupakan entitas kuat. Yang kelima ada pengendara, merupakan juga entitas kuat. Ada mahasiswa, entitas kuat. Pembayaran, entitas lemah. Berikut tabel enterprise. Ada tabel loket. Tabel loket ada nomor karcis,
KTA, NPM, waktu masuk, waktu keluar, nomor polisi, dan jenis kendaraan. Tabel petugas loket, ada KTA, nama, alamat, jenis kelamin. Di sini juga ada tabel pengendara, ada jenis kendaraan, dan nomor polisi. Ada tabel mahasiswa, ada nama, NPM, jenis kelamin, jenis kendaraan, nomor polisi. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ada nomor karcis, nama petugas loket, tarif, nomor polisi, jenis kendaraan, waktu masuk, dan waktu keluar. Rancangan database, yaitu kumpulan relasi yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya di tabel pengendara juga mahasiswa, itu terdapat di nomor polisi. Mahasiswa dan loket, itu terdapat dari NPM-nya. Petugas loket dengan loket terdapat dari KTA-nya. Petugas loket dan pembayaran terdapat dari nama petugasnya, juga petugas loket dengan loket, yaitu relasi saling terhubungannya, yaitu KTA. Use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Di sini terdapat petugas dengan sistem. Petugas bisa melogin. Lalu petugas bisa scan barcode karcis. Dan sistem juga bisa berinteraksi dengan petugas dengan scan barcode karcis. Lalu petugas bisa menghitung tarif dan sistem juga bisa menghitung tarif. Sistem juga bisa membuka palang otomatis. Rancangan interface. Proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak. Ada interface login. Lalu ada interface perparkirannya. Diagram berjalan parkir masuk. Pengendara masuk area parkir. Lalu tekan tombol hijau. Sistem memotret plat nomor kendaraan. Sistem juga mengolah karcis perparkiran, lalu sistem cetak karcis parkir. Pengendara mengambil karcis, lalu parkir. Diagram berjalan parkir keluar. Pengendara keluar dari area parkir, lalu datang ke loket keluar, memberikan karcis kepada petugas loket keluar, lalu petugas menerima karcis. Petugas melakukan pengecekan apakah plat nomor sesuai atau tidak. Jika iya dan sesuai, sistem mengecek biayanya. Jika tidak, memberitahu jika karcis tidak sesuai dan pengendara harus memperlihatkan STNK dan membayar denda. Jika tidak sesuai dengan pengecekan plat nomor, pengendara memperlihatkan STNK dan membayar denda. Lalu, jika pengecekan sudah selesai, pengendara melakukan pembayaran. Jika pengendara ingin cash, memberi uang dan petugas menerima uang. Lalu sistem cetak bukti pembayaran. Petugas memberikan bukti pembayaran dan pengendara menerima bukti pembayaran. Jika pengendara tidak ingin cash, bisa menempelkan kartu. Lalu jika semuanya selesai, palang otomatis terbuka atau terangkat dengan sistem. Lalu pengendara keluar. Selanjutnya ada diagram usulan masuk. Yang pertama dimulai dari pengendara menuju palang pintu masuk otomatis. Kemudian sistem menginformasikan kepada pengendara untuk menekan tombol. Lalu pengendara menekan tombol, kemudian sistem akan mengeluarkan karcis. Lalu pengendara akan mengambil karcis, kemudian sistem akan membuka palang pintu otomatis. Lalu pengendara akan masuk ke parkiran, kemudian sistem akan menutup palang otomatis tersebut. Selanjutnya ada diagram usulan keluar. Yang pertama dimulai dari pengendara menuju pintu keluar otomatis, kemudian melakukan scan karcis. Selanjutnya sistem akan mengolah data dan menampilkan total yang harus dibayar. Lalu pengendara mulai melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu e-money atau flash atau member. Kemudian palang otomatis akan terbuka oleh sistem, kemudian pengendara bisa keluar. Selanjutnya, palang otomatis akan tertutup oleh sistem. Kemudian ada kelas diagram. Di sini ada login, petugas, kendaraan, sistem, dan karcis. Kemudian ada diagram login.
Yang pertama, petugas akan melakukan atau memasukkan username dan password, lalu mengklik login. Kemudian sistem akan mengkoreksi apakah yang dimasukkan oleh petugas tersebut benar atau tidak. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Jika tidak benar, maka petugas akan melakukan atau memasukkan username dan password tersebut hingga benar. Kemudian ada diagram scan barcode. Yang pertama, petugas melakukan login, kemudian mendekatkan karcis ke kamera untuk scan. Kemudian sistem akan meng-scan barcode, lalu menampilkan data. Selanjutnya ada activity diagram tampilan tarif. Yang pertama, petugas mengklik hitung tarif, kemudian sistem memprosesnya, lalu sistem akan menampilkan tarif yang harus dibayar. Selanjutnya, activity diagram palang otomatis. Yang pertama, petugas pilih enter, kemudian palang otomatis akan terbuka oleh sistem. Berikutnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama, sistem perparkiran lebih aman, karena kendaraan yang masuk selalu terdata secara tercatat maupun gambar. Yang kedua, mengurangi antrian kendaraan, karena cara kerja sistem lebih banyak bersifat otomatis dibandingkan dengan cara manual. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional, karena menggunakan kartu parkir elektronik yang dapat dipakai berulang kali. Dan yang terakhir, mudah dalam mengetahui pendapatan parkir, karena pengolahan data dilakukan secara real-time. Kerugiannya yang pertama, tidak bisa keluar jika karcis hilang. Apabila karcis hilang, dapat menyerahkan STNK untuk dicek oleh petugas loket. Kedua, karcis mudah hilang. Dan yang ketiga, jika memakai kartu, saldo harus mencukupi. Kesimpulannya, beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan yang ada pada sistem perparkiran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan diterapkannya aplikasi perparkiran ini, maka dapat membantu di dalam pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan yang kedua, dengan diterapkannya aplikasi perparkiran ini, maka dapat mengelola data kendaraan yang parkir, sehingga bisa mengontrol data kendaraan yang masuk dan keluar. Yang ketiga, dengan diterapkannya aplikasi ini, maka dapat mengelola pengarsipan data-data secara terkomputerisasi, yaitu sebuah aplikasi yang mempunyai database yang terintegrasi sebagai media penyimpanan data parkir kendaraan bermotor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.